Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam part 3. Proses morfologis ada 4, seperti yang sudah dijelaskan oleh video sebelumnya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang pengulangan, pemajemukan, dan pemendekan. Proses morfologis pengulangan merupakan pengulangan satuan gramatik baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem atau tidak. Hasil pengulangan disebut dengan kata ulang, dan kata yang diulang merupakan bentuk dasar. Contoh, rumah-rumah, jalan-jalan, orang-orang. Apabila ada kata yang dipisah menjadi bentuk dasar, tapi bentuk dasar tersebut tidak memiliki makna, maka tidak masuk kategori kata ulang. Contoh, mondar-mandir, tidak ada kata mondar. Pengulangan berfungsi untuk mengubah makna suatu kata tanpa disertai perubahan kelas kata yang diulang. Ciri-ciri yang menentukan bentuk dasar kata ulang. 1. Kelas kata bentuk dasar ulang sama dengan kelas kata ulangnya. Misal bentuk dasarnya adalah kata benda, maka kata ulangnya juga kata benda. Contoh, orang menjadi orang-orang. Bentuk dasar kata ulang biasa digunakan dalam bahasa Indonesia. Contoh, beras petas merupakan kata ulang karena kata beras sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Tapi kura-kura bukan merupakan kata ulang karena dalam bahasa Indonesia tidak ada kata kura. Arti bentuk dasar kata ulang selalu berhubungan dengan kata ulangnya. Contoh, undang-undang, alun-alun, pura-pura, agar-agar bukan merupakan kata ulang, karena kata undang tidak ada hubungannya dengan undang-undang. Demikian pula dengan alun, pura, dan agar. Golongan kata ulang berdasarkan bentuk dasarnya. Yang pertama, kata ulang utuh. Ialah kata ulang yang dibentuk dengan cara pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Contoh, buku-buku, rumah-rumah, orang-orang. Kata ulang sebagian dihasilkan dengan cara pengulangan sebagian dari bentuk dasarnya tapi tidak diulang seluruhnya. Contoh, berlari-lari, membaca-baca, pertama-tama, lelaki, tetamu, beberapa. Kata ulang berimbuhan ialah kata ulang yang dihasilkan dengan cara mengulang bentuk dasar disertai pengimbuhan. Contoh, orang-orangan, sepeda-sepedaan. Kata ulang berubah fonem dihasilkan dengan cara mengulang utuh bentuk dasarnya disertai perubahan salah satu fonem dari bentuk dasar tersebut. Contoh, bolak-balik, gerak-gerik, serba-serbi, sayur-mayur, ramah-tamah, tali-temali. Termasuk simpang siur dan sunyi senyap juga tidak termasuk kata ulang karena perubahannya tidak bisa dijelaskan, tidak tergolong dalam keempat jenis kata ulang ini. Makna yang dihasilkan oleh kata ulang. 1. Banyak, buku-buku, banyak buku. Kualitas, besar-besar, ukurannya besar. Menyerupai apa yang disebut bentuk dasarnya. Kuda-kudaan, menyerupai kuda. Bermakna perbuatan mengulang-ulang. Bernyanyi-nyanyi, bernyanyi berkali-kali. Perbuatan yang dilakukan dengan santai. Duduk-duduk, baca-baca. Bermakna perbuatan yang saling mengenai antara dua belah pihak. Tuduh-menuduh. Bermakna hal-hal yang berhubungan dengan bentuk dasarnya. Karang-mengarang. Ukurannya hal yang berhubungan dengan mengarang. Agak kehijau-hijauan, agak hijau. Kemerah-merahan, agak merah. Superlatif atau tingkat paling tinggi, serajin-rajinnya, setinggi-tingginya. Sama dengan bentuk dasarnya, mengharap-harapkan. Sama dengan mengharapkan. Nah, selanjutnya proses morfologis pemajemukan.
Istilah pemajemukan dikenal juga dengan komposisi, yaitu proses penggabungan dasar dengan dasar, biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan, untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Jadi dengan adanya pemajemukan, maka muncul konsep yang baru. Contoh kata merah yang pada kenyataannya memiliki banyak variasi konsep yang tidak bisa terwakili oleh kata merah saja. Contoh merah darah, merah yang seperti darah. Merah jambu, merah yang seperti jambu. Merah delima, merah yang seperti delima. Tujuan utama komposisi, menampung atau mewadahi konsep-konsep yang ada dalam kehidupan tapi belum ada wadahnya dalam sebuah kata. Menurut Alicia Bana, pemajemukan digunakan untuk mengacu pada konsep gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna baru. Contoh, kumis kucing, dalam arti sejenis tanaman yang bla bla bla, adalah tergolong kata majemuk. Tapi jika bermakna kumis dari seekor kucing, maka bukan kata majemuk. Jadi ingat, ada makna baru ketika kita menggabungkan dua kata atau lebih. Menurut Fokker yang menggunakan istilah kelompok kata, menggolongkannya menjadi kelompok longgar dan kelompok erat. Kelompok longgar, kelompok kata yang berhubungan antara unsur-unsurnya bersifat tidak mengikat. Jadi hubungan antar unsurnya itu tidak mengikat. Sedangkan kelompok erat adalah jika hubungan antara unsur-unsurnya bersifat tidak erat dan bersifat erat, bersifat erat dan tidak dapat dipisahkan. Jika dibandingkan dengan pendapat Alicia Bana, maka yang tergolong kata majemuk adalah kelompok erat, karena menjadi satu buah makna yang baru, tidak bisa dipisahkan. Miss menggunakan istilah kata majemuk dan aneksi. Kata majemuk itu diartikan gabungan kata yang memiliki makna idiomatik, persis sama yang digunakan Alicia Bana. Sedangkan aneksi merupakan gabungan kata yang maknanya masih dapat ditelusuri secara gramatikal. Contoh aneksi, lukisan Yusuf. Bisa memiliki makna lukisan milik Yusuf atau lukisan buatan Yusuf. Meja tulis bermakna meja untuk menulis. Itu masuk aneksi, bukan masuk kata majemuk. Jadi, kata majemuk digunakan untuk komposisi yang bermakna idiomatik dan aneksi digunakan untuk yang bukan bermakna idiomatik atau yang bisa ditelusuri secara gramatikal. 5 macam komposisi berdasarkan usaha untuk menampung konsep. Yang pertama adalah komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabungkan sederajat sehingga membentuk komposisi yang koordinatif. Contoh makan, minum, kaya, miskin. Selanjutnya, komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabung tidak sederajat sehingga menghasilkan komposisi yang subordinatif. Unsur pertama itu adalah unsur yang utama, sedangkan unsur kedua adalah unsur penjelas. Contoh, sate Madura, sate yang berasal dari Madura. 3. Komposisi yang menghasilkan istilah yang digunakan dalam bidang ilmu atau kegiatan tertentu. Tidak ditentukan oleh hubungan kedua unsurnya, tapi oleh keseluruhannya. Tolak peluru, tidak ditentukan hubungan masing-masing tolak dan peluru. Suaka politik juga. Jadi tolak peluru dan suaka politik masuk ke dalam satu kelompok yang bermakna satu. Komposisi pembentukan idiom, yakni penggabungan dasar dengan dasar yang menghasilkan makna idiomatik, tidak bisa diprediksi secara leksikal atau gramatikal. Contoh idiom penuh, meja hijau, gigit jari, kita tidak bisa mengartikan meja hijau itu meja yang berwarna hijau, tapi bermakna pengadilan. Contoh idiom sebagian, daftar hitam, baju kebesaran. Daftar hitam itu adalah daftar yang isinya orang-orang yang di blacklist misalnya. Kemudian baju kebesaran adalah baju yang digunakan untuk waktu-waktu yang yang bermakna, misalnya baju kebesaran seperti toga itu masuk ke baju kebesaran. Jadi idiomnya hanya sebagian karena masih mengandung makna baju, masih mengandung makna daftar. Yang terakhir, komposisi yang menghasilkan nama, yaitu yang mengacu pada sebuah maujud dalam dunia nyata. Contoh stasiun Gambir, Selat Sunda, Laut Jawa, itu semuanya memang ada di dunia ini.
Pada tahap pertama, komposisi baru berupa gabungan dua buah dasar seperti kereta dan api menjadi komposisi kereta api. Akibat perkembangan teknologi dan budaya, kereta api dapat digabung lagi dengan kata ekspres menjadi kereta api ekspres. Selanjutnya dapat digabung lagi dengan kata malam yang menjadi kereta api ekspres malam. Bahkan bisa digabung lagi dengan komposisi luar biasa sehingga menjadi kereta api ekspres malam luar biasa. Semakin luas komposisi itu, maka semakin sempit maknanya. Misal, kereta api ekspres malam luar biasa. Berarti di sini sudah ada 6 kata yang digabungkan. Berarti sudah semakin luas komposisinya. Tapi maknanya menjadi sangat spesifik karena hanya merujuk pada kereta api cepat yang beroperasi di malam hari dan luar biasa. Maka kereta api cepat yang beroperasi di pagi hari tidak akan masuk kategori ini meski juga dianggap luar biasa. Atau misalnya kereta api ekspres malam tapi tidak luar biasa juga tidak akan masuk dalam kata majemuk ini. Pengembangan komposisi tersebut tidak selalu mudah. Contohnya, komposisi kelapa hijau yang mengacu pada jenis kelapa yang kulitnya berwarna hijau. Ada juga komposisi kelapa muda yang mengacu pada kelapa yang belum tua, biasa digunakan sebagai minuman dengan es. Jika digabungkan, apakah menjadi kelapa hijau muda atau kelapa muda hijau? Maknanya menjadi ambigu. Konstruksi yang lebih baik harus dengan bantuan konjungsi yang, sehingga menjadi kelapa muda yang hijau atau kelapa hijau yang muda. Nah, dapat disimpulkan bahwa proses pemajemukan bisa menghasilkan kata majemuk atau bukan kata majemuk. Kalau yang kata majemuk itu tidak bisa disisipi oleh konjungsi, sedangkan kalau yang kata bukan majemuk itu bisa. Contohnya tadi, disisipi dengan yang. Khusus kata majemuk yang bermakna idiomatik dapat dibedakan dari kata dengan ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki makna baru yang berbeda dari unsur pembentuknya. Contoh, besar kepala, maknanya sombong, bukan kepala yang benar-benar besar. Tidak bisa disisipi, contohnya kaki tangan, bermakna orang kepercayaan. Tidak dapat disisipi menjadi kaki dan tangan, karena kaki dan tangan adalah frasa. Tidak bisa dibalik, contoh air mata. Jika dibalik menjadi mata air, yang jelas-jelas maknanya sangat berbeda. Tidak bisa diperluas bagian, contohnya rumah sakit. Tidak bisa diperluas dengan kata rumah saja, misal menjadi rumah besar sakit. Jadi yang diperbesar itu rumahnya saja, tidak bisa. Yang diperluas harusnya seluruhnya, rumah sakit besar, karena rumah sakit punya satu makna khusus. Nah, yang terakhir adalah proses morfologis pemendekan. Pada dasarnya bertujuan menghasilkan akronim, contoh rudal, peluru kendali, Monas, Monumen Nasional, Pujasera, Pusat Jajanan Serba Ada. Aturan membuat akronim. 1. Mengambil fonem pertama setiap kata. UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, IKIP, UGM. Mengambil suku kata pertama dari setiap kata. Balita, bayi 5 tahun. Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Mengambil suku kata pertama ditambah huruf pertama suku kata kedua dari setiap kata. Warteg, warung, Tegal. Nah, wa dan rung tapi menjadi war. Tegal menjadi teg. Warung Tegal. Jatim, Jawa Timur. Jateng, Jawa Tengah. Mengambil suku kata dominan yang mewakili konsep. Juklak, petunjuk pelaksanaan. Hilang. Mengambil suku kata tertentu disertai modifikasi. Pilkada, pemilihan kepala daerah. Bulog, badan urusan logistik. Organda, jadi tidak murni menggunakan hanya suku kata awal atau suku kata ditambah dengan huruf pertama di suku kata berikutnya, tapi ada modifikasi di situ. Seperti Unisula itu kalau menurut saya itu masuk ke dalam kategori yang ini, sudah ada modifikasi karena tidak bisa dikategorikan ke dalam yang lain. Misalnya Unisula, Universitas Islam Sultan Agung. Kita tidak meningkatnya menjadi UISA. Tidak juga
Unisula misalnya, tidak juga, tapi mengambilnya Unisula. Nah, itu sudah ada modifikasi di situ. Mengambil unsur kata yang mewadahi konsep, tapi tidak teratur. Contohnya sinetron, sinema elektronik, satpam, satuan pengamanan. Tidak mengacu pada suku kata tertentu, tapi menggunakannya konsepnya. Deka Prodi, Ketua Program Studi. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa membaca di sini, silahkan di scan dan bisa baca-baca tentang perbedaan antara frasa, idiom, dan juga kata majemuk. Oke, have a good week. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.